banyak orang tahun 2023 ini banyak kesulitan yang terjadi, akan terjadi krisis. Tapi kita sebagai anak Tuhan, mari kita akan tetap berjanji Tuhan, pengiringan Tuhan. Karena saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita serukan nama Tuhan, ya Raja berjalan. Haleluya.
supaya kita bisa memuatkan iman percaya kita. Ada indah, itu indah rencana Tuhan. Setelah pujian ini kami persilakan ada demonstrasi kita kami yang bersama di awal tahun 2023. Jangan mau dibohongi ini kuasa kebenaran. Percaya pada Yesus, Dia akan memberikan sukacita yang luar biasa. Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita semua. Ingatlah, berharaplah selalu. Haleluya. Indah rencana, katakan indah rencana. Ingatlah selalu akan segala kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan luar biasa untuk kita semua. Kita yang mustahil, kita bisa diangkat oleh Tuhan karena kasih dan Tuhan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan ada yang bersaksi, mungkin ada yang baru pertama kali datang di gereja ini, silakan maju ke depan. Oke, Bapak Yohanes. Shalom, Tuhan memberkati. Saya mengucap syukur pada tahun 2022 Tuhan pimpin saya, keluarga saya, berkati kami hingga tahun 2023 ini kami boleh ada sebagaimana kami ada itu berkat kasih Tuhan. Dan saya juga doa Tuhan di tahun 2023 mau berkati saya lebih kasihan lagi Tuhan, luar biasa lagi. Tuhan dengan semua doa saya, sehingga saya apa yang saya doakan itu terjadi dalam usaha saya. Saya bersyukur Tuhan begitu baik pada kehidupan rumah tangga saya. Saya akan mengucapkan sebuah pujian ini dari zaman. Tolong slide-nya yang saya agak lupa.
Luar biasa, itu yang orang tua kita Yesus. Haleluya, berikanlah haleluya. Dan luar biasa, luar biasa Pak Yohanes ini. Ada satu lagi yang akan bersaksi untuk Mbak Ami, Pak Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau bersaksi buat kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Tahun 2023 ini adalah tahun ketiga di mana saya operasi tumor otak. Tepatnya 7 Februari 2020. Berarti nanti tanggal 7 bulan depan saya 3 tahun. Saya merasakan penyertaan Tuhan biasa sempurna. Sungguh benar-benar kalau bukan Tuhan, bukan penyertaan Tuhan, saya tidak mau sampai hari ini. Tuhan izinkan saya untuk pulang. Satu hal yang saya minta dari Tuhan, biar di sisa hidup saya ini Tuhan boleh pakai saya, dan saya selalu minta kerendahan hati, supaya pelayanan saya ini benar-benar menyukakan hatinya Tuhan. Bukan buat apa-apa, karena saya sungguh sangat bersyukur Tuhan sudah kasih kesempatan buat saya untuk saya boleh hidup sampai hari ini. Saya bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa. Kasihnya, berkatnya sempurna bagi setiap kita yang terus percaya dan berharap sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Dan saya sangat bersyukur, setiap hari saya mau bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Pertolongan Tuhan yang dalam setiap hidup kita sehari-hari. Karena itu saudara, mari kita pandang ke depan untuk tahun 2023 ini dengan semangat baru, dengan kuasa yang baru. Jangan takut meskipun dunia ini tidak kawan, tidak menentu. Ada katanya krisis moneter, krisis apalagi. Mari saudara, ingat kita selalu berharap pada Tuhan. Dan kita adalah milik Tuhan. Suka-suka Tuhan membentuk kita. Haleluya, akan bersama-sama. Di mana waktu dia saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sambut firman kita pada pagi hari, membersihkan jemaat yang bersama untuk berdiri. Ku yakin, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman Tuhan Yesus, kami pegang janji-Mu yang benar. Katakan bersama-sama. Ku yakin
kembali kehidupan ke depan. Kau bertindak hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh diberi kesempatan, boleh menyenangkan hatimu, kami boleh memuji-mujimu Tuhan. Surga terbuka bagi kami. Sebagaimana yang ada pagi ini Tuhan, kami sudah menyenangkan hatimu. Biarlah Tuhan Engkau beracara berfirman pagi ini. Hamba-Mu menyampaikan isi hati Bapa. Biarlah Tuhan Engkau ada di sini, Engkau hadir di sini. Terima kasih banyak Tuhan. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami siap mendengar isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada sukacita Bapak Ibu pagi ini. Amin. Amin ya. Bapak Ibu, saya sekali lagi ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk jemaat GPBS Ebenezer di Brebes. Ada Ibu Gembala, Tante ya di belakang walaupun di kursi roda, ada Pak Sen, kebetulan Tuhan kurang sehat, beliau ada di rumah sakit. Saya sempat juga doa beliau Sudi Brebes dan juga Bapak Denis Bu khusus halo ya Bapak Ibu, saya menentukan datang ke Brebes ini baru beberapa hari. Ini baru minggu pertama di tahun 2020 dan pertama kali saya melayani di tahun ini. Pertama kali saya datang ke Brebes. Saya banyak berdoa Bapak Ibu, kemana saya harus pergi karena saya pemikir. Dan puji Tuhan, saya dilakukan Tuhan untuk datang kemana. Saya kontak Pak Denis. Nah sebelum Natal saya juga ada WA selamat tahun baru Natal dan saya katakan, Bro apa kabar? Saya biasanya kalau menelpon kalau memang kehendak Tuhan pasti semua beres. Ternyata beliau bilang, silakan Om, tanggal 8 silakan datang. Itu kalau tidak salah hari Rabu ya. Rabu. Bapak Ibu, saya
saya harus mengatakan kepada beliau, mohon maaf, saya harus terbekal dan bebas untuk melayani. Jadi saya mohon maaf, saya katakan, karena saya harus ikut suara hati saya. Walaupun saya harus tidak datang di pernikahan itu, tapi yang penting saya doakan, saya katakan. Dan puji Tuhan, kemarin saya boleh tiba di Brebes ini melalui dan hari Jumat saya konfirmasi dengan Guru Dennis. Ada berita bahwa bapaknya orang sehat, harus dimasukkan di rumah sakit. Kata dia, doakan kalau saya kesempatan saya Bapak Kepala. Dan puji Tuhan, kemarin saya sudah datang, beliau juga kondisinya sudah lebih baik, mudah-mudahan sudah diinfus dan 2 hari ini boleh kembali sama-sama. Kemudian di dalam pembicaraan saya dengan beliau tidak lama, saya hanya mendoakan bersama Dennis. Ada kalimat beliau yang saya tersentuh. Pak Diki, Bapak ingat saya ya? Ya, tahu. Saya ingat. Beda Pak Kepala, saya hanya 4 tahun, baru saya 69. Ya, kebetulan juga hari-hari ini ada jemaat yang dipanggil pulang di Malang. Enggak, jadi sini sibuk sekali. Ya, saya harus masuk rumah sakit, harus melayani orang meninggal. Dia dengan senyum mengatakan kepada saya di depan Dennis, inilah proses terjadi Pak Tuhan, inilah proses bahwa melayani Tuhan itu tidak selamanya indah. Kadang-kadang harus mengalami yang seperti sakit, sibuk, harus melayani saksi. Ya, itulah Tuhan Bapak Ibu. Saya tersentuh kenapa kalau saya penginjil, saya tidak punya jemaat. Jika kalau penginjil kan lebih bebas, terbang sana, terbang sini ya. Itu salibnya masing-masing. Itulah keadaan sekarang. Tetapi bagi saya, percaya apa yang sudah ditabur pasti akan berubah. Amin. Nah, apalagi masuk minggu pertama di dalam tahun 2023, semua orang, presiden, menteri keuangan, semua perusahaan mengatakan bahwa dunia akan resesi tahun 2020. Kenapa? Karena itu perangnya belum beres, ya, sehingga akibatnya bahan-bahan juga makanan jadi mahal dan lain-lain dan lain-lain. Ya, resesi di mana-mana, ya, inflasi di mana-mana. Itulah gambaran dunia tahun 2023, resesi. Tapi Bapak Ibu harus ingat, bagi kita orang percaya nggak ada resesi, tapi resepsi. Amin. Tahu nggak beda resesi sama resepsi? Kalau orang harus kondisi, kalau ketemu pasti resepsi punya namanya resepsi, ya itu ya makan. Tapi kalau resesi, mana bisa makan, resesi itu susah, ya, mau makan juga sulit, semua mahal. Tapi saya percaya bagi kita orang percaya, yang namanya resesi akan menjadi resepsi. Beri kemuliaan itu. Amin. Kita harus yakin dan percaya bersama Yesus kita pasti dibela. Dunia boleh resesi, dunia boleh susah, tapi bagi Tuhan pasti Tuhan akan ada. Ya, amin. Nanti saya bilang kesaksian ada tahun 2002 ada banyak perkara. Saya percaya Bapak Ibu, yang penting kita setia dan terus melayani. Amin Bapak Ibu. Nah, di dalam khotbah saya pagi ini saya membawa judul memperbesar kapasitas dalam masa resesi atau krisis. Kita akan masuk tahun 2023 dengan situasi dunia seperti itu, seperti yang dikatakan di mana-mana. Tetapi bagaimana kita sebagai hamba di tanah Tuhan untuk DPPS
BSD Brebes ini kita memperbesar kapasitas kita. Ya. Kembali saya bertanya, saya dulu kenal keluarga ya, kenal lah ya, nggak perlu lagi waktu kalau begini. Bagaimana kita memperbesar kapasitas kita? Saya kasih contoh Bapak Ibu, saya kedua. Ya. Di sini Bapak Ibu perbandingan kapasitas kecil dan kapasitas besar. Setiap kita beda-beda. Ya, tiap kita itu tiap manusia punya kapasitas yang berbeda. Tetapi semua punya. Contoh, ini kelas ya Bapak Ibu. Ini kelas kecil ya. Ada juga yang besar. Bapak Ibu, isinya mana lebih banyak? Loh, besar kecil? Pasti ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, pagi ini kita yang kecil ini kita harus memperbesar. Kapasitas kita harus kita perbesar dalam banyak hal. Nanti saya akan bahas seperti apa. Mari kita belajar dari kitab Nabi Yesaya. Mana dia menulis? Next slide. Di dalam Yesaya 4 ayat 2 dan 3 bunyi firman seperti ini. Ya. Lampangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah pokok-pokok patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang. Di sini lihat kata-kata. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota suci. Oh, haleluya. Bapak Ibu, kita dalam situasi seperti ini, kita harus bisa berbesar kapasitas. Kita belajar dari kita, mengembang ke kanan ke kiri. Keturunan kita tidak akan susah. Itu janji Tuhan. Semua percaya? Janji Tuhan. Secara manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Gereja ini berusaha. Kalau kita percaya akan kita waktunya akan mengubah ke kanan ke kiri. Berarti porsinya ditambah, jam pakaiannya ditambah, usaha Bapak Ibu juga bisa bertambah, anak cucu Bapak Ibu diberkati Tuhan, sampai anak cucu keturunan kita diberkati Tuhan. Pertanyaannya, kita mau memperbesar kapasitas kita? Mau gak kita mengikuti firman Tuhan? Mau gak kita setia kepada Tuhan Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu. Soal pelayanan ini Bapak Ibu, itu masing-masing, apalagi saat ini setelah COVID Bapak Ibu, banyak perubahan. Saya ingat hampir setahun yang lalu saya datang kemari, saya katakan bagaimana kita harus mempunyai pola pikir yang baru, bagaimana cara kita harus tidak serupa dengan Indonesia. Saya masih ingat tahun kemarin. Ya, dan Bapak Ibu, dalam masa COVID ini banyak pergeseran. Tapi Bapak Ibu tidak usah. Saya tadi ngomong dengan Ibu Gembala ketika saya akan menuju lewat gereja BPS di Brebes ini, Bapak Ibu, salah satu gereja yang cukup baik. Apanya? Gedungnya, lokasinya dekat jalan raya, tempat parkirnya luas, banyak gereja-gereja BPS saya katakan. Masukkan banjir, mau ke gereja akan diri dulu. Tempat ini luar biasa. Hanya bagaimana nantinya coba bisa mengembangkan kanan ke kiri gereja ini. Tentunya harus ada program dan lain-lain. Tidak cukup hanya berdoa. Amin Bapak Ibu. Saya katakan tidak cukup hanya berdoa. Harus ada usaha, program dan lain-lain. Marilah kita sama-sama. Karena apa? Karena kalau kita merasa gereja ini milik kita, mari kita sama-sama. Ada kurang, ada lebih, mari kita bahas bersama. Itulah Bapak Ibu yang nantinya bisa kita mengembangkan. Mari saya lanjutkan ya, sampai sini ya. Tolong next slide Bapak Ibu. Nah, kapasitas yang diperbesar itu apa? Pertama Bapak Ibu,
Ubahkan yang lebih bagus, yang positif. Ya ini. Kemudian memori. Kalau Bapak Ibu tahu anak muda sekarang ini di komputer itu ada memori. Memori itu adalah kapasitas kita. Berapa banyak kapasitas di dalam pikiran kita? Berapa banyak pengetahuan kita yang kita dapat? Nah inilah yang kita harus perbesarkan. Positifnya dan lain-lain. Kemudian kedua, ada kata-kata bentangkanlah kengamu. Ya, di dalam ayat tadi, di dalam Yesaya, artinya Bapak Ibu, bentangkanlah itu Bapak Ibu artinya mengambil tindakan dan jangan hanya diam. Nggak boleh diam Bapak Ibu, harus ada sesuatu yang bertindak, ada yang kita kerjakan, ada sesuatu yang kita lakukan. Kita tidak bisa menyerah, wah sekarang saya sudah menyerah. Kadang-kadang Bapak Ibu dengan situasi sekarang ini Bapak Ibu banyak orang menyerah. Menyerahnya apa? Susah. Hidup susah. Bisnis jadi susah. Ini semua orang bisa menyerah Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang situasinya berubah. Yang dagang kalau tidak berubah bisa jadi sepi. Kenapa? Karena sudah hidupnya online, ada internet, belanja dan lain-lain. Saya semalam di hotel, sudah diajak makan masih sore, malam lapar juga Bapak Ibu. Wah, tapi hujan di Tegal itu di hotel Plaza. Saya lihat di jendela hujannya pas air ya. Saya pikir saya ingin datang ke mall lah ya, dekat situ kan. Karena Pak Gembala ini mau minta tolong saya nak beliau ada tugas ke Pemalang. Esok, saya tidak bawa mobil kali ini karena hujan-hujan saya takut bawa mobil jadi lebih baik saya naik kereta ya. Wah, saya mau keluar hujan, mau panggil taksi susah, hujan keras. Nah, pakai online ternyata Bapak Ibu. Jadi sekarang itu kita tinggal buka handphone, cari namanya GoFood, bisa aja beli nasi goreng, nasi apa pun bisa diantar. Ya inilah sudah banyak perubahan, semua berubah. Coba, kalau enggak saya kan Pak, tapi dengan adanya online, udah tidak usah pergi, udah dikirim, makanannya dibungkus, disegel lagi, wah, ada juga di Tegal bersih. Jadi Bapak Ibu, tidak perlu restoran Bapak Ibu, di rumah pun Bapak Ibu bisa datang. Ini kan satu pergeseran, walaupun hujan lampu. Inilah satu contoh ya, kita harus ambil tindakan, bertindak, tidak boleh diam. Begitu juga saya percaya di tahun 2023 ini gereja ini mudah-mudahan Tuhan akan kirim orang-orang yang nantinya bersama-sama mengembangkan gereja ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Gembala dan Ibu Saudara dan itu sudah sekiranya. Marilah Bapak Ibu, bagaimana gereja ini yang Tuhan sudah siapkan, inilah yang ada di bersama. Memikirkan kemajuan di tahun 2023 dan kehidupan Bapak Ibu juga. Jadi mari kita percaya kapasitas itu. Lampangkanlah itu berarti kita memperluas cara berpikir kita, positif thinking, tidak negatif, dan kemudian mengambil tindakan. Berarti bertindak, bukan hanya omong, tapi berbuat sesuatu. Jangan hanya omong-omong saja. Ayo kita datang. Mari berbuat sesuatu. Dan paling berbahaya, maaf ya. Yang paling berbahaya kita ini, saya juga sebelum menginjil saya jemaat. Saya aktivis di gereja. Yang paling berbahaya, maaf ya. Yang aktif itu, yang semangat di gereja untuk melayani Tuhan, merasa berjasa. Kalau orang merasa berjasa melayani Tuhan, entah di mana dia di gereja atau di mana yayasan atau sesuatu, kalau dia sudah merasa berjasa dan minta jasa itu akan jatuh. Kenapa? Minta pengakuan, minta dihormati, minta jasanya. Akibatnya apa? Kalau tidak dapat akan kecewa. Nah, supaya Bapak Ibu tidak kecewa, marilah kita melayani Tuhan tulus. Kita melayani bukan kepala di sini, bukan gereja, tapi kita melayani Tuhan melalui gereja. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita tidak usah minta jasa. Mari kita sama-sama saja cari kemajuan. Termasuk apa Tuhan juga.
apa yang terjadi akan kecewa. Saya percaya tempat ini tidak ada lagi yang kecewa. Amin. Termasuk saya. Saya kalau melayani Tuhan minta jasa, nggak ada yang manggil Bapak Ibu. Wah, orang manggil siapa? Tapi saya siapkan semuanya, saya bisa datang kemarin. Tidak perlu diganggu. Tinggal mau diterima atau tidak, itu saja. Karena saya sudah diberkati Tuhan. Ya. Bapak Ibu, orang melayani Tuhan perlu satu, harus sehat. Kalau sakit tak mungkin melayani Tuhan. Betul? Gimana kalau saya sakit kata kemarin? Kedua, harus ada waktunya. Harus punya waktu. Kalau saya tidak punya waktu, nggak bisa datang. Dan ketiga harus punya duit. Harus punya ongkos. Betul tidak? Nah ini, tiga ini sangat penting Bapak Ibu. Untuk seperti saya yang pergi-pergi. Begitu juga Bapak Ibu. Banyak orang yang mau melayani Tuhan, tapi kondisi kesehatannya nggak bisa. Kedua, banyak orang yang mau melayani Tuhan, nggak ada waktunya, sibuk terus dari pagi sampai malam. Ada juga orang yang mau melayani Tuhan, tapi nggak punya ongkos. Ini juga masalah Bapak Ibu. Jadi inilah untuk kita semua. Marilah kita sama-sama bisa mengerti dan memahami bagaimana tentang pelayanan. Amin Bapak Ibu supaya 2023 mantap. Ya. Kemudian kita lanjut slide next. Kunci memperbesar kapasitas. Apa kuncinya? Satu ya. Berjuang dan jangan berdiam diri. Marilah kita sama-sama berjuang. Berjuang itu ada hubungan dengan semangat. Kadang-kadang kita karena sudah banyak masalah, sakit dan lain-lain, mana semangat? Udah nggak semangat ya udah lah. Saya ini bikin cuma pesampah, saya ini cuma bikin susah, anak saya apa dan lain-lain ini dan apa. Tapi saya umur 69 tahun masih semangat. Amin. Masih naik kereta api, saya naik mempersiapkan apa Pak Hendro apa yang saya kenal ya udah. Nah, itu semangat ini. Walaupun kadang-kadang capek juga Bapak Ibu, kan? Harus tahu diri lah. Kalau ini masih dekat Pak, naik kereta api. Kalau saya pergi ke Amerika Bapak Ibu, 36 jam jalan. Kalau ke Brebes cuma 45 jam naik kereta, kita turun enak tidur gini, ya. Semangat perlu Bapak Ibu. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya melayani di sini dengan mobil Kokosia antar kita ke Selawi. Masih ingat Kokosia? Ya. Ya. Pakai mobil ya, mobilnya enak, Mercedes ya, bapak yang bawa saya ke Mercedes, bawa saya ke Selawi sama Pak Pendeta ya, Bapak ya. Ingat kemarin Kokosia Pak, terima kasih. Sekarang model banyak. Ya itu semangat, ya masih semangat ya. Kedua, push itu kita dorong, ya bahasa Inggrisnya pray until something happen. Jadi kita semangat, jangan lupa berdoa. Sampai terjadi apa yang kita mau. Ada amin. Berdoa kan cukup. Terus berdoa dengan betul minta kemurahan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Kita ini tidak mampu Bapak Ibu. Kemarin saya berdoa di tempat Pak Gembala yang sedang berbaring. Saya hanya menangis, saya katakan Tuhan mohon belas kasihanmu supaya Pak Gembala ini bisa sehat. Pak Gembala tidak juga sakit. Kami nggak mampu Bapak, tapi minta belas kasihan Tuhan. Amin. Itu saja Bapak. Ya, dan yang ketiga, perbaiki imunitas kita dalam masa krisis. Bapak Ibu, kebetulan saya pulang dari Amerika. Maaf ya, saya bawa vitamin. Kemarin saya berikan ke beliau Pak Pendeta. Perlu seperti vitamin D dan lain-lain. Perlu tambahan vitamin itu, Bapak Ibu. Itu namanya suplemennya, bolehlah tambah-tambah. Ya, itu penting. Bapak Ibu, di Amerika itu kalau orang umur 65 sampai 70 tahun di Amerika ya, warga negara Amerika bukan yang kelap-kelap. Dari negara Amerika memberikan 150 US dollar kepada senior. Untuk apa uang itu? Pakai beli suplemen atau itu vitamin. Tidak boleh beli yang lain. Hanya itu kalau cuma kurang cuma pakai 50 ya 100 ya harus nanti.
diambil terus dijual di pasar ke bawah sana. Nah, tapi tidak apa-apa. Itu penting ya. Kita juga harus jaga diri supaya sehat. Amin. Amin Bapak Ibu. Jaga diri ya supaya sehat. Saya juga jaga Bapak Ibu. Saya kan ada tekanan dan kolesterol. Kemarin ditawari makan sama Pak Pendeta. Terus makan apa? Saya bilang terkenal di Tegal ini sakit. Balik di Jakarta bilang bawa 5 bulan, tapi karena saya sudah tahu saya tekanan tinggi, saya bilang bro, maaf bro, lain kali ya. Saya sudah takut bahwa itu lagi tidak bisa kotor sini kena serangan, karena takutnya naik ya. Jadi makan yang soto-soto aja. Amin. Ya, itu jangan juga Bapak Ibu, makan boleh tapi tidak. Ya. Kemudian ingat Bapak Ibu ya, bukan meminta berkat dari Tuhan. Selalu kita minta Tuhan berkati saya selalu, tetapi minta Tuhan berbesar kapasitas kita. Ini lebih baik. Minta berkat, amin. Berkat kesehatan, berkat rohani, jasmani dan lain-lain. Tapi kalau kita mengerti Tuhan, bolehkah aku minta tahun ini memperbesar kapasitas saya? Otomatis kalau kapasitas Bapak Ibu berubah, otomatis semua itu akan datang. Amin. Kapasitas dalam doa, kapasitas dalam pelayanan, kapasitas dalam kesetiaan, dan lain-lain. Betul Bapak Ibu? Amin. Ya kalau berkat semua orang minta. Amin. Ya. Pulang aja nanti ada doa berkat. Tetapi kita tidak cukup dengan berkat itu. Tetapi kita boleh minta hari ini ketika Bapak Ibu ada di tempat ini dan pulang, bolehlah kita minta Tuhan berbesar kapasitas kita seperti gelas tadi. Ada amin Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau dan ada ayatnya. Bagaimana Yesaya mengajar kepada umatnya David, bagaimana untuk memperbesar kapasitas. Mari kita next. Bagaimana kita mengembangkan keadaan diri ya. Lanjut. Kenapa? Kita harus mengerti Bapak Ibu, karena kemampuan kita ini terbatas. Semua ada batasnya. Umur ada batas, kesehatan dan lain-lain. Tetapi Tuhan kita tanpa batas. Amin. Itu yang kita harus mengerti dulu Bapak Ibu, bahwa Tuhan kita tanpa batas. Apapun bisa dilakukan oleh Tuhan, tapi kita manusia terbatas. Kepintaran kita terbatas, kekayaan kita terbatas, umur kita juga terbatas, kesehatan kita terbatas, tetapi Tuhan kita tanpa batas. Itu dasarnya. Sehingga kalau kita mengerti, kita mohon Tuhan juga ikut campur tangan dalam keadaan kita, supaya kita bisa mengembangkan supaya pelayanan kita bisa berkembang, usaha kita bisa berkembang. Ini penting Bapak Ibu ya. Karena dengan situasi kita masing-masing, Tuhan sudah berikan kita masing-masing. Ada yang berbisnis, ada yang bekerja, ada yang dokter, ada yang tapi Tuhan akan kembang. Bagaimana kita bisa mengembangkan anak kecil ya. Kemudian Bapak Ibu next. Namun Tuhan kita tidak terbatas. Kalau kita sangat mengerti bahwa Tuhan kita tidak terbatas, jadi kita itu harus mengerti bahwa kita tidak ada apa. Ada satu kesaksian Bapak Ibu. Ketika gempa bumi di Cianjur, saya juga tinggal di apartemen. Saya ada di Jakarta waktu itu di lantai 21 goyang aja. Di rumah saya di apartemen itu baru gua udah teriak-teriak ya. Tuhan dari bapak, aduh, udah goyang-goyang begini Bapak. Saya katakan Tuhan, kalau bisa Tuhan bela gedung ini tidak roboh. Ya puji Tuhan lama-lama jadi dia. Kemudian di Cianjur Bapak Ibu, ternyata dekat sana Bogor. Dan ada satu reporter mengatakan dia sorot satu rumah yang berapa lantai itu, kemudian di situ ada mobil yang juga gugur dan yang punya juga mati. Di situ Bapak Ibu ada satu anaknya yang lolos diwawancara. Dia katakan setiap
saja roboh semua, tidak bisa dipakai. Kita pun sama. Kita punya terbatas. Kalau Tuhan mau ambil, ini kan Tuhan ambil, boleh dikatakan tapi boleh kayak puluhan tahun dia bangun untuk hidupnya, tapi sekejap roboh dan tidak bisa dipakai. Dan orang tuanya terkubur di dalamnya. Sama di Palu pun orang Kristen banyak yang mati juga di Palu waktu tsunami. Sama Bapak malah hilang di dalam bumi, terbuka tanahnya, disedot ke dalam itu lagi. Itu serius. Itu di Palu yang lama ada tsunami. Pastinya itu tidak harus orang Kristen sekalipun juga masuk. Itulah bagaimana kekuasaan Tuhan. Tapi kalau kita percaya pada hari ini karena anugerah. Kalau kita ada hari ini karena anugerah. Kami Bapak Ibu katakan kiri kanan anugerah. Ini karena anugerah kita masih bisa. Saya masih bisa ketemu dengan lama-lama, bisa ketemu sendiri karena anugerah, karena kemurahan Tuhan. Amin. Bisa ketemu dengan Bapak Ibu tahun ini sampai Desember ini karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu nggak usah khawatir, Bapak Ibu. Kalau saya Tuhan suruh kemarin, saya telepon aja Bapak Ibu. Nggak usah repot-repot, tinggal saya kasih kemarahan. Tapi kan saya juga sibuk Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan suruh datang 1 tahun 2 kali, saya datang. 1 tahun 3 kali saya datang. Tergantung Bapak Ibu tahu dari mana. Halo, amin Bapak Ibu. Ini ya. Nah, kita next slide. Nah, sekarang ini sangat penting Bapak Ibu. Bagaimana memperbesar kapasitas, menghambat, kata-kata menghambat. Ada yang menghambat supaya kita jadi besar kapasitas itu. Ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, gelas ini berisi sampah. Kalau gelas ini sampahnya banyak, 2,5, isinya kebuang atau tidak? Kebuang. Ingat baik-baik. Kalau gelas ini bersih, isinya banyak. Tapi di dalam gelas ini banyak terjadi sampah-sampah. Ini yang menghambat kita. Kita kadang-kadang tidak sadar. Oh kita nggak bisa ngomong kanan kiri ya, kenapa ya? Oh kita nggak bisa maju ya daripada yang lain dan lain-lain. Ini karena ada sampah. Katakan kiri kanan ada sampah. Ini sampah itu memperkecil isinya gelas ini. Betul? Makin banyak sampahnya ya isinya makin tumpah. Mau ditambah juga nggak bisa. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Ini yang harus kita mengerti. Nah, sampah-sampah ini yang harus kita buang. Ada amin Bapak Ibu? Harus kita keluarkan dari diri kita. Bukan orang lain Bapak Ibu. Di dalam diri kita sendiri yang harus buang. Bukan orang lain. Gitu. Amin. Katakan diri sendiri yang harus buang sampahnya. Enggak mungkin suruh orang lain ambil. Tidak bisa. Oke, mari kita lihat. Lanjut. Apa sampah-sampah itu yang ada pada kita? Lanjut deh. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya bacakan pelan-pelan ya. Ini sampah. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang panjang untuk mendengar apa yang kita mohon, apa yang kita minta, apa yang kita tangisi. Itu tidak kurang panjang dan tidak kurang pendengar Tuhan untuk mendengar. Karena Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu masalah saudara, Tuhan tahu masalah saya, Tuhan tahu. Nggak ada yang bisa sendiri.
percaya. Jadi sampah-sampah itu adalah dosa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu sampah. Ada amin? Katakan kita kanan. Ada amin? Orang yang bersih, orang yang tidak berdosa, saya percaya Tuhan pasti menyertai. Ini ayat. Tapi kalau kita masih menyembunyikan dosa, pasti Tuhan tidak menjawab. Dia tidak kurang panjang untuk membantu kita tangannya dan menyelamatkan kita dan pendengarannya, dan tidak kurang tajam untuk dia menolong, biar mendengar, dia bisa melihat apa yang kita buat. Walaupun tidak ada orang yang tahu. Ada? Itulah Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah tak terbatas. Bapak Ibu, minggu-minggu ini sangat seru di televisi tentang Sambo, membunuh orang yang namanya Yosua, semua tahu. Kuncinya di CCTV. CCTV-nya dirusak, tidak ada bukti. Terus makanya ada beberapa jenderal dan anak buahnya terlibat karena berusak adalah bahan barang bukti CCTV, sehingga polisi pun itu terlibat dan pengadilan juga itu karena sudah dihancur ini. Tapi Bapak Ibu, ada satu CCTV yang memang ada juga kelihatan si korban itu. Katanya setelah dibunuh baru si Sambo datang, katanya di CCTV kelihatan kalau Sambo datang masih ada itu si korbannya. Nah, itu. Tapi Bapak Ibu, CCTV bisa dirusak, CCTV bisa ditutup kameranya, tapi mata Tuhan tidak bisa ditutup. Amin. Kadang-kadang mata Tuhan tidak bisa ditutup, tapi mata Tuhan bisa tertutup karena dosa. Kalau kita dosa, apa yang kita meminta sama Tuhan, mengembangkan kanan ke kiri tidak bisa, karena Tuhan tidak bisa tertutup. Ada amin Bapak Ibu. Marilah Bapak Ibu kita pulang. Kembali yang kita mulai minggu ini dan seterusnya. Marilah kita renungkan kembali tahun 2023 ini adalah tahun berkat bagi kita. Amin. Tapi berkat itu kita ubah menjadi memperbesar kapasitas kita. Ya. Next. Terus yang pertama tadi adalah sampah. Masih ingat ya? Yang kedua adalah pikiran dan ucapan menutupi diri sendiri dan orang lain, termasuk keluarga dan anak-anak. Kadang-kadang kita suka menutup, bicara-bicara negatif. Udahlah, marilah mulai saat ini kita berbicara positif. Ya, kita gak usah ngurus-ngurus yang negatif-negatif, gak usah. Kita bicara positif aja. Ya, satu tadi malam, 2 hari lalu, mungkin Bapak Ibu yang nonton televisi, ada satu keluarga dia punya anak kecil dicuri, istilahnya dibawa lari anak-anaknya itu, diculik, ya, masih umur 5 tahun perempuan, ya, dan yang nyulik ini rupanya bekas residivis, ya, sampai 20 sekian hari dibawa. Di dalam wawancara itu Bapak Ibu, selama anak ini dibawa, ibu dan bapaknya ini makin stres. Kenapa? Diceritain sama tetangga-tetangganya. Oh, nanti anakku diperkosa tuh. Lu dapat berita itu yang bawa lari itu katanya residivis. Wah, apalagi dia dikasih semangat sama tetangga. Wah, kalau residivis pasti kamu udah merusak anakmu dan lain sebagainya. Tangga dia tahu dia terima. Nangis dia. Tapi kalau dia ketemu saya katakan itu nggak usah banyak. Tuhan pasti tolong. Kan beda. Tapi dia ceritanya makin gak tahu orang sekitar itu semua ceritanya mengenai orang dari perkosaan itu, apalagi dia waktu residivis terbukti dia itu pelecehan seksual, makanya masuk penjara gitu loh. Wah, jadi udah pusing anaknya, malah akhirnya tambah pusing karena banyak orang saudara-saudara ngomong semua. Tapi puji Tuhan baik, Tuhan benar doanya dan sudah ketangkap. Anaknya sudah kembali dan diperiksa dokter.
Saya kasih kesaksian. Saya punya 2 anak. Anak yang pertama itu saya kan bekerja di usaha asing di luar negeri. Pergaulan saya dengan orang luar, orang Jepang, semangat, disiplin. Nah, anak saya santai, dimanja sama opanya. Apa dia punya mau karena saya suka pergi, opanya ikutin terus. Ini lama-lama anak saya kalau ketemu saya dia suka melawan dan dia lebih suka opanya daripada saya. Apa saya katakan? Bodoh kamu. Benar-benar bodoh. Di sekolah juga bodoh, segala macam. Lama-lama saya diberkati Tuhan dikasih tahu, ibu nggak boleh kata-kata yang benar. Saya seperti bapak juga kan keluar kalimat ini ditangkap iblis saja. Wah, saya bertobat, bapak ibu saya bilang anak saya pintar. Nah, puji Tuhan sekarang juga pintar. Berikan. Hati-hati bapak ibu hubungan ini. Apalagi kalau pendeta yang ngomong, wah ya, pendeta harus pakai kalimatnya yang bagus. Betul ya. Karena ini kan berbahaya bapak ibu ya. Itu kata-kata kutuk ya. Ada lagi bapak ibu. Saya punya engkau ini kan beralam. Anaknya 14. Ada satu tante saya itu suka melawan, biasa kan kita semua anak lurus, pintar. Dikutuk sama dia, kamu sampai tua kamu gak kawin. Benar gak kawin yang kedua bapak ibu. Ini serius bapak ibu. Jadi janganlah ya kata-kata kutuk apa kita putuskan, kita adalah yang baik-baik. Amin. Penting bapak ibu ya. Untuk anak-anak kita, keluarga kita, orang lain udahlah. Yang kita kasih positif aja. Ini juga salah satu penghambat. Anak-anak bapak ibu, mulailah mari kita jemaat GPPS Ebenezer. Marilah kita berpositif, ya. Kata-kata berkat, kata-kata memperbesar kuasa. Ya. Kemudian next kesimpulannya. Kesimpulannya sekarang. Untuk memperbesar kapasitas, kita harus memiliki sikap yang besar tadi. Adalah positif, berpikir secara positif, selalu jangan yang negatif, yang positif saja. Ya, ini penting sekali bapak ibu. Atau disebut positif thinking. Ya, itu yang wawancara anak yang ditulis itu. Ya sekali dalam saya cuma dihibur oleh harus berpikir positif aja. Walaupun hatinya sedih, apalagi dapat cerita-cerita tadi itu anak diperkosa, anak ini diculik dan lain-lain, tetapi dia berpositif saja. Nah, dengan positif itu ternyata dia menang. Ya. Kemudian lanjut. Artinya bertanggung jawab, bekerja keras dan memiliki sikap yang tangguh. Nah, bapak ibu, ya, untuk memperbesar kita harus positif tinggi. Jangan lupa bapak ibu bekerja keras. Dalam situasi 2023 ini tidak boleh banyak diam, harus lebih canggih. Pak Gembala kemarin baru pulang jam 11 malam kok, belum pagi. Biasanya Gembala udah jam 11 malam udah capek nih, baru nyampe. Kepala di bantal, mungkin jam 11 sampai rumah mungkin ini kita semalam nih. Biar saya tanya, Pak Pendeta, semalam jam berapa pulang dari Malang? Beliau tadi pagi di mobil ngomong jam 11 malam baru sampai. Tapi sudah hujan. Nah, kalau sudah jam 11 malam dari pagi jemput saya, antar saya keliling-keliling pergi rumah sakit, terus balik lagi ke saya, antar dan balik lagi ke rumah, mandi, terus pergi lagi ke Malang, balik lagi sampai jam 11 malam. Kemudian dia mungkin pulang mandi jam 12 mau istirahat karena pagi ini mau pelayanan, apa masalah? Baru kepalanya taruh di bantal, bunyi telepon, Pak Pendeta, tolong datang Pak Pendeta. Ada jemaat yang masuk rumah sakit. Ini baru kepala di bantal bapak ibu. Udah dapat telepon. Ya kalau Pak Pendetanya malas atau capek, dan tentu alasannya macam-macam. Saya belum pindahin badan kalau pulang bla 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 bla. Tapi namanya gembala harus bangun dan berangkat. Karena
sini nggak sampai begitu ya. Ini ada itu. Ya. Kalau mobil, motor baru dibawa ke gereja disuruh doa juga sama pendeta. Pak pendeta nggak punya mobil tapi dia aja punya 10 mobil didoain terus sama pendeta. Ya soalnya memang begitu tugasnya pendeta. Makanya saya ngomong ke Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta mau kaya raya, jangan jadi pendeta. Jadi pengusaha kayak dari Fogosia apa pendeta, kami di masa depan. Belum, tapi kalau pendeta ya seadanya aja, ada yang apa yang tulisan. Biasanya cara pendeta di Jakarta ya, itu sudah lain cerita lah. Jadi saya cerita di Brebes, ya. Oke, lanjut slide. Kesimpulan. Memiliki iman yang besar. Nah, di sini sekarang ini Pak, dalam situasi seperti ini kita beriman. Apa itu iman itu? Iman itu adalah Ibrani 11 ayat 1. Bunyinya seperti ini. Iman adalah dasar daripada sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Kita berharap kepada Tuhan kita Yesus. Amin. Dia akan tolong. Dan kita berharap kepada yang tidak kita lihat. Kita bisa lihat Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa lihat Tuhan, saya tidak bisa. Tapi saya percaya. Saya percaya pada Yesus yang sudah mati di kayu salib menebus dosa saya. Itu saya percaya dan itu iman. Banyak orang punya iman di gunung-gunung. Ada orang punya iman di Gunung Kawi. Ada orang punya iman di Gunung Pengukus dan lain-lain, Gunung Muria dan lain-lain. Ada yang di kuburan, ada yang di pohon-pohon. Tapi kita hari ini iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Makanya kita perkuat iman kita, kepercayaan kita perkuat kapasitas saudara. Amin. Iman kita kepada Yesus, apapun masalah, apapun pengorbanan, apapun musibah, apapun proses, tetap sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Coba katakan diri kamu Bapak Ibu, sekali Yesus tetap Yesus. Itu penting. Apapun masalah silakan, tapi sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Amin. Ya, itulah dia Bapak Ibu. Ya. Jadi tolong pemain musik boleh siapkan ya. Saya percaya Bapak Ibu, tahun kemarin saya mengundang Pak Pendeta ke Jakarta. Beliau dengan istri datang ke Jakarta pada bulan September ya, Agustus September, mengikuti satu seminar tentang Alpha Course. Bagaimana cara menginjili kepada saudara-saudara seluruh kita. Beliau sudah ikut 2 hari di hotel di Jakarta dan pulang. Dan kita berdoa mudah-mudahan gereja ini juga banyak yang dari seluruh kita dimenangkan. Karena sudah disampaikan teori-teorinya, caranya dan lebih. Amin Bapak Ibu. Mudah-mudahan terus ada perkembangan dan Tuhan akan menolong kita. Ya. Siapa hati kita Bapak Ibu? Tuhan kita negara yang kita
merenungkan firman Tuhan pagi ini. Tuhan, marilah Tuhan Engkau perbesar kapasitas kami. Engkau pulihkan kami. Kami tidak mohon berkat, tapi kami memohon perbesar kapasitas kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu ajaib. Firman-Mu dapat menguatkan kami. Firman-Mu dapat memulihkan kami pagi ini Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan, GPPS Indonesia ini. Apapun yang sudah dilayani, semua untuk kemuliaan Tuhan. Pintu terbuka untuk jiwa-jiwa. Pakai apa-apa tempat ini. Pakai majelis, pakai pengurus yang terlibat. Berkati mereka Tuhan. Kesehatan Tuhan. Pakai Tuhan pembela. Pemain musik terus, song leader, worship. Tidak ada yang terlewat. Kami berdoa untuk Pak Gembala yang sedang di rumah sakit. Ibu Gembala, putrinya Tuhan. Putranya Tuhan ada di Bali. Pak Gembala Denis dan istri. Kau berkati semua kami. Yang tidak hadir hari ini kau juga berkati. Biar mereka juga diberkati Tuhan. Blessing Tuhan. Karena Engkau tanpa batas. Kami terbatas. Tapi kami meminta. Bukan hanya kita berkat, tapi kita memperbesar kapasitas kami. Kami meninggalkan dosa-dosa kami. Biar kami tidak ada hambatan untuk memperbesar kapasitas. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan yang Kau berikan kepada kami pagi ini. Terpuji nama Tuhan. Sekali lagi kita menyanyi indah-indah. Terima kasih. Saya meminta para petugas kualitas untuk maju ke depan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut rela hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan sebab. Kiranya Tuhan memberkati kau dan melindungi kau.
Kiranya Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya.